Ada tipe orang Kristen yang tidak seimbang. Ada 3 jenis orang Kristen yang tidak seimbang. Yang pertama, dia setia memberi, setia menerima, lemah mengatur. Menerimanya banyak, memberinya generous, tapi nggak pernah mengelola. Terima, beri. Terima, kasih. Tapi nggak pernah mengelola. Ini sama dengan orang yang punya pendapatan selalu sama. Kita sebagai anak Tuhan nggak mau pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan kita meningkat setiap tahun. Dan bagaimana untuk kita bisa meningkatkan pendapatan kita? Kita juga harus setia mengelola. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia mengelola perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Yang luar biasa Bapak Ibu. Hamba yang menerima 5 talenta menjadi 10 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta menjadi 4 talenta. Itu bukan karena minta-minta. Tapi hamba yang menerima 5 talenta jadi 10 talenta, hamba yang punya 2 talenta jadi 4 talenta, dia dapatkan pelipat gandaan ketika setia mengelola. Jadi yang luar biasa, ketika kita setia mengelola, setia mengatur, bukan terjadi penambahan, tapi terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan didapatkan bukan dari minta-minta, melainkan setia mengelola. Ada tipe orang Kristen yang kedua, yang tidak seimbang, yaitu dia setia menerima, dia setia mengatur, lemah memberi. Menerimanya banyak, mengaturnya cermat, tapi nggak pernah kasih. Terima, ngatur. Terima, ngatur, tapi nggak pernah kasih. Ini sama dengan orang pelit kuadrat. Buat apa ada ayat yang berkata berilah, maka kamu akan diberi. Berarti kunci untuk diberkati juga belajar memberi. Tipe orang Kristen yang ketiga yang tidak seimbang, yaitu setia mengatur, setia memberi, tapi lemah menerima. Mengaturnya cermat, teliti, telaten, memberinya murah hati, tapi nggak pernah terima. Ngatur, kasih. Ngatur, beri, tapi nggak pernah terima. Ini sama dengan orang kere, tapi baik hati. Wong kere mau kasih apa? Makanya untuk bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan, untuk kita bisa mengalami financial upgrade, kita harus menguasai 3M. Setia memberi, setia menerima, dan setia mengatur. Banyak orang Kristen mengajar untuk diberkati kita harus memberi. Betul, itu salah satunya. Tapi juga ada bagian yang lain. Kita harus juga setia menerima. Ada orang Kristen juga banyak mengajar untuk diberkati kita harus rajin kerja, kita harus hebat menerima. Betul, itu salah satunya. Tapi pelipat gandaan terjadi ketika kita setia mengatur. Itu sebabnya di 3 kebaktian hari ini kita mendapatkan kelengkapan dan keseimbangan tentang keuangan. Dan kita akan masuk pada ibadah yang ketiga, bagaimana kita setia mengatur. Yang pertama, prinsip untuk kita hebat mengatur, bijaksana mengatur, cerdas mengatur, hebat mengelola, kita perlu mencari banyak nasihat. Kita harus banyak mencari nasihat. Kita mau belajar dari orang lain, kita mau belajar dari buku, kita mau belajar dari siapapun. Bapak, ibu, saudara, ini sebuah prinsip, ini sebuah filosofi. Waktu Anda duduk dengerin orang lain berbicara, Anda sedang diberkati. Anda sedang diberi insight, Anda sedang dibuka wawasan, Anda sedang di-upgrade. Tapi waktu Anda berdiri dan mengajar, berbicara pada orang lain, Anda sedang memberkati, Anda sedang membuka wawasan orang, Anda sedang memberikan pandangan yang baru buat orang lain, memberkati orang lain. Sekali lagi, waktu kita duduk dengerin orang lain berbicara, Anda sedang diberkati, Anda sedang dibuka wawasan. Tapi waktu Anda berdiri dan berbicara, Anda sedang memberkati. Itu sebabnya jangan pernah berkata, ketika saya datang ke gereja, wasting my time. Ketika saya duduk di kampus mendengarkan dosen mengajar, wasting my time. Jangan pernah berkata ketika kita dengerin orang tua berbicara, wasting my time. Sebab waktu kita duduk dengerin orang yang berbicara, kita sedang diberkati, kita sedang diberikan kebijakan, kita sedang dicerdaskan. Saya teringat dengan Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam pandangannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bedanya orang bijak, orang bodoh, mereka satu mau belajar, satu tidak mau belajar. Saya beritahu, mereka sama-sama gak pintar.
Mereka sama-sama orang yang gak terlalu bijak. Tapi yang satu gak mau belajar, yang satu mau belajar. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi bijak. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di dunia ini tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Kenapa kita nggak bijaksana? Kenapa kita gagal? Jawaban sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita memberikan informasi yang terbatas pada saat itu. Sekali lagi, kenapa sering kali kita gagal? Kenapa sering kali kita fail? Jawaban sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk bangku SD, SMP, SMA. Kenapa teman kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa saudara nggak naik kelas? Jawaban sederhana. Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Orang yang ada di sebelah saudara, orang yang ada di atas saudara, buku-buku yang ada di sekitar kita, itu bisa memberikan informasi yang akurat agar kita tidak fail, agar kita tidak gagal. Tidak ada orang yang bijak dari lahir. Tidak ada orang yang pinter dari awal dia ada di dunia ini. Yang ada adalah orang-orang yang mau belajar. Saya kagum saudaraku dengan Cristiano Ronaldo bukan karena mainnya Cristiano Ronaldo sama Messi, Betty, beda-beda tipis. Saya kagum dengan Cristiano Ronaldo bukan karena tampangnya. Tampang Cristiano Ronaldo sama saya Betty, beda-beda tipis. Tapi yang saya kagum dari Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu Saudara, waktu dia ditegur di tengah-tengah stadium, disorot oleh 7.000 penonton, dan bahkan disorot oleh 300 stasiun televisi, dia mendengarkan dan memperhatikan pendahulunya, penasehatnya. Ini waktu Cristiano Ronaldo sudah jadi juara. Belum jadi juara, dia juga mendengarkan penasehatnya. Saudara, padahal kalau disuruh pertanding bola antara pemain bola sama pelatih bola, pasti menang pemain bola dunia daripada pelatih bola dunia. Kalau disuruh pertanding antara pemain basket dunia dengan pelatih basket dunia, pasti menang pemain basket dunia daripada pelatih basket dunia. Namun kenapa pemain basket tetap harus bayar pelatih? Yang notabene udah dibayar, kerjanya nyuruh-nyuruh. Biasanya kita bayar orang untuk kita suruh-suruh. Kita bayar pembantu untuk disuruh-suruh. Kita bayar supir untuk disuruh-suruh. Kita bayar suster, kita bayar office boy untuk kita minta tolong. Tapi justru pemain membayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Dan ingat, pemain membayar pelatih untuk bikin rasa pemain jadi nggak aman. Lagi makan enak-enak disuruh berhenti, lagi tidur enak-enak disuruh bangun. Namun kenapa pemain tetap harus bayar pelatih yang notabene udah dibayar kerjaan nyuruh-nyuruh? Karena pelatih selalu melihat blank spot dalam diri pemain. Pelatih selalu lihat kekurangan pemain nggak bisa lihat. Akhirnya 90% waktunya ketika dia diberi nasihat di stadium lokal, di tempat pelatihan, dia bisa mengurangkan try and error. Begitu dia tampil 10% di tengah-tengah stadium, dia main sangat the best. Bayangkan yang kelas dunia seperti Michael Jordan rendah hati, yang kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo rendah hati. Masakah kita belum jadi ketua RT sombongnya minta ampun? Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda nggak bijak soal keuangan, itu sebabnya ikutlah seminar tentang keuangan. Itu sebabnya belajarlah buku-buku tentang keuangan. Itu sebabnya belajarlah dari mereka yang memang hebat tentang keuangan. Jangan bergaul dengan orang yang boros, suka shopping. Maka kita tambah gak bijak keuangan. Lebih daripada itu, kita bukan cuma belajar dari orang-orang dan buku-buku, tapi kita perlu belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan membahas lebih daripada 2350 ayat tentang keuangan. Makanya orang-orang yang pelajari firman Tuhan, orang-orang yang suka merenung firman, orang-orang yang suka belajar firman Tuhan, rata-rata jarang sekali gagal. Rata-rata mereka berhasil. Orang Yahudi punya tradisi, Bapak Ibu, anak kecil itu ketika umur 5 tahun, dia itu harus dibawa kepada rabi. Dan waktu dibawa kepada rabi, maka matanya itu dia harus ditutup.
diperban. Si kecil ini yang 5 tahun, matanya diperban. Dan ketika diperban, kemudian anak kecil ini disuruh pegang Alkitab. Dan waktu suruh pegang Alkitab, Rabi Yahudi membisikkan di telinga, buka mulutmu dan keluarkan lidahmu. Ketika si kecil ini membuka mulut dan mengeluarkan lidah, maka Rabi tersebut meneteskan madu di lidahnya. Dan kemudian Rabi itu berbisik di telinganya, firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Itu masuk ke alam bawah sadar si kecil itu, sehingga pulang dari sinagog dan gereja, anak kecil itu mulai baca Alkitab tiap hari. Anak SD bisa hafal kitab Kejadian sampai Maleakhi. Anak SMA bisa hafal kitab Kejadian sampai Maleakhi. Anak SD bisa hafal kitab Kejadian sampai Ezra. Anak SMA bisa hafal kitab Kejadian sampai Maleakhi. Karena mereka suka menghafal dan merenung firman, lebih manis dari madu. Maka yang terjadi, sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Keluarkan orang Yahudi dari Amerika, Amerika kere. Yang bikin Amerika maju ada orang-orang Yahudi. Orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang suka merenung. Saya rindu bukan cuma orang Yahudi yang pinter. Saya rindu bukan cuma orang Yahudi yang sukses. Saya rindu bukan cuma orang Yahudi yang berhasil, tapi saya rindu saudara orang Bandung juga berhasil dan sukses, jadi orang kaya, jadi orang-orang yang bisa mengatur perekonomian tentang Indonesia ke depan. Itu sebabnya penting kalau kita suka dengan firman. Lebih daripada itu, bukan cuma kita suka belajar dari orang, bukan cuma kita suka belajar dari firman, tapi kita harus jadi pelaku firman. Orang mengingat segala sesuatu, Bapak Ibu sahabat saya, 10% dari apa yang dia baca. Ketika Anda baca buku, tutup buku, maka Anda ingat 10%-nya. Orang mengingat segala sesuatu 20% dari apa yang dia dengar tanpa lihat. Dengar radio tanpa melihat kejadian, Anda tutup radio, bisa ingat inti kejadiannya, inti ceritanya 20%. Orang mengingat segala sesuatu 30% dari apa yang dia lihat tanpa dengar. Lihat kejadian tanpa dengar, maka kita ingat intinya, jalan ceritanya 30%. Orang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Orang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dia lihat dan didengar. Semakin banyak panca indera disentuh, semakin kuat mengingat. Orang mengingat segala sesuatu 70% dari apa yang diajarkan. Makanya Bapak Ibu sahabat saya, ketika dengar firman, ketika Anda dapat sesuatu, langsung mulai bagikan, sharingkan kepada istri, suami, anak-anak, kepada teman-teman kita. Maka kita ingat 70%. Tapi yang keren, orang mengingat segala sesuatu 90% dari apa yang dia hidupin, dari apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita melakukan firman, kita nggak pernah lupa. Orang kalau bersaksi tidak pernah pakai catatan. Why? Karena lahir dari kehidupan. Kalau Anda mau bijaksana tentang keuangan, yes, setelah kita dengar nasihat, segera kita lakukan, maka kita akan jadi orang-orang yang sangat bijak dalam keuangan. Yang mengerti katakan amin, dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita hebat mengatur, setia mengatur, menghindari hutang dan tepat dalam pembayaran tagihan. Menghindari hutang dan tepat membayar tagihan. Amsal 22 ayat 7 ini mengerikan. Orang kaya menguasai orang miskin, normal. Tapi ini yang mengerikan, yang berhutang menjadi budak dari yang meminjami. Yang ngutang pasti jadi budak dari yang memintangi. Rupanya Bapak Ibu saya perlu buka pikiran kita. Ketika kita ngutang, maka nilai hidup kita jadi turun, value kita jadi rendah, martabat kita jadi drop. Orang akan pandang sebelah mata, orang akan rendahkan kita, orang akan budakin kita, orang akan betul-betul tidak hargai kita. Begitu kita ngutang. Itu sebabnya kalau Anda mau dihargai orang, kalau Anda mau dihormati orang, jangan sekali-kali Anda ngutang. Begitu Anda ngutang, Anda tidak lagi dihargai. Persahabatan betul-betul putus karena nggak mau bayar hutang. Maka saya belajar dalam hidup ini, jangan pernah sekali-kali saya ngutang. Begitu saya ngutang, maka nggak ada orang yang mau mendengarkan saya, nggak ada wibawa, nggak ada otoritas untuk memimpin orang lain. Kita boleh berhutang cuma satu,
yaitu kepada bank yang tujuannya adalah investasi. Kita udah hitung-hitung terlebih dahulu. Dari yang kita pinjam ini mampu membayar bunganya dan mampu membayar prinsipnya. Sekali lagi, kita boleh utang kepada bank yang cuma tujuannya mampu membayar kembali bunganya, dan yang kedua mampu membayar prinsipnya, pokoknya. Kalau kita udah hitung nggak mampu membayar pokoknya, hanya cuma membayar bunga, jangan ngutang. Makanya Bapak, Ibu, dan sahabat saya, firman Tuhan ataupun buku-buku tentang keuangan selalu mengajar kita untuk mengurangi pemakaian kartu kredit. Karena kartu kredit kalau kita nggak bisa bayar, maka kita akan dipukul oleh bunga sebesar 24% satu bulan. Sama seperti kita meminjam uang di rentenir, diikat 24% satu bulan. Yang notabene kalau kita pinjam sama bank cuma 2% satu bulan. Ini berlipat kali ganda kalau kita pinjam sama kartu kredit. Pastikan sebelum kita gesek kartu kredit, kita punya kemampuan untuk membayar ya. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk membayar, lebih baik kita gunting kartu kredit, lebih baik kita simpen kartu kredit daripada besar pasak daripada tiang. Membuat keluarga kita nggak bahagia. Ketika kami menangani pelayanan Joyce Meyer Ministry tahun 2007 sampai 2013, 5 tahun, kami banyak sekali memasukkan khotbah-khotbah beliau di televisi. Dan kemudian kami masukkan nomor telepon kantor kami. Bagi mereka yang ingin konseling dan didoakan, mereka bisa menghubungi kami. Dan kami kaget Bapak, Ibu, Saudara, ternyata 80% konseling-konseling yang kami tangani. Karena kami menangani konseling itu satu hari bisa 300 pasien, satu bulan bisa ribuan orang lewat SMS, email, telepon. Dan yang mengerikan, 80% perceraian terjadi di bangsa Indonesia karena mereka tidak bijak mengatur keuangan. Berarti dengan kita bijak mengatur keuangan, Bapak, Ibu, Saudara, 80% pernikahan kita aman dan 80% pernikahan kita bahagia. Kalau keluarga kita mau bahagia, itu bukan cuma doa saja. Itu bukan cuma kita hanya rajin pergi ke gereja saja. Kita harus belajar untuk tidak berhutang. Dan kemudian kita juga perlu menghindari, kita juga perlu untuk bayar tagihan tepat waktu. Untuk jangan delay membayar tagihan. Karena begitu Anda delay, begitu Anda terlambat membayar tagihan, maka mereka nggak mau pusing, mereka nggak ada belas kasihan. Anda akan dipukul dengan bunga yang notabene Anda tidak perlu bayar bunga, Anda harus bayar lebih karena kita tidak tepat waktu, karena kita tidak bijaksana. Itu sebabnya hitunglah semua bil-bil Anda, tanggal bil jatuh tempo, air, listrik, tagihan telepon, cicilan rumah, cicilan-cicilan yang lain. Catat tanggal-tanggal, pastikan tepat waktu. Sebab kalau kita nggak setia tepat waktu, harus selalu membayar tagihan lebih karena bunganya, maka kita tidak bisa dipercaya perkara besar. Selalu bolong. Harusnya uang itu kita bisa pakai untuk kita nikmati. Harusnya uang itu kita bisa pakai untuk memberkati, tapi kita pakai untuk membayar tagihan yang harusnya kita nggak perlu bayar. Itu adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Kita harus menghindari hutang dan tepat dalam pembayaran tagihan. Yang ketiga, bagaimana kita bijaksana mengatur keuangan. Yang ketiga, berusaha untuk hidup lebih sederhana. Berusaha untuk hidup lebih sederhana. Yang luar biasa Bapak, Ibu, sahabat saya, Yesus selalu mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 11. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan untuk kita belajar berkata cukup. Bahkan Rasul Paulus juga mengajar yang sama dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Orang yang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Sekali lagi, orang yang berkata cukup bukanlah orang yang paceklik, tapi orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, kitab Amsal berkata melebihi seorang pahlawan. Yang kedua, melebihi seorang merebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang bukan karena kita hebat nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Perhatikan baik-baik, hampir setiap gereja menyanyikan lagu lebih daripada pemenang. Tapi buktinya, kenapa sebagian besar orang pulang gereja hidupnya tidak berkemenangan dalam keuangan, melainkan hidup yang gagal?
karena nggak pinter menguasai diri. Kita perlu belajar berani berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Kita harus belajar berani berkata cukup bagi diri sendiri, limpah bagi orang lain. Saya teringat waktu saya melayani di kota Manado. Kemudian selesai pelayan, besok pagi saya diantar sama seorang supir ke bandara. Dan dalam perjalanan dari kota Manado ke bandara yang kira-kira 30 menit, saya ngobrol-ngobrol sama si supir ini. Dan saya bertanya, Pak, punya anak berapa, Pak? Puji Tuhan, Pak, anak saya 3. Wow, sekolah di mana? Puji Tuhan, Pak. 2 lulusan UPH di Jakarta dan 1 sedang kuliah UPH di Jakarta. Saya geleng-geleng kepala. Maksud Bapak UPH itu Universitas Pelita Harapan atau universitas yang lain? Universitas Pelita Harapan. Langsung dalam hati saya, jangan-jangan disupir dia korup uang gereja. Bagaimana mungkin supir bisa menggunakan anak di sekolah artis-artis dan sekolah orang-orang burju, orang-orang the have, orang-orang punya duit? Curiga, jangan-jangan dikorupsi uang gereja. Kemudian saya coba gali dulu. Jadi daripada saya berasumsi lagi, saya tanya, Bapak, boleh tahu Pak, kok bisa sekolahkan, bisa kuliahkan anak-anak sampai di Jakarta? Bayar kosnya aja mahal, apalagi bayar kuliahnya. Tiga-tiganya lagi, Pak. Memang gaji Bapak berapa sih, Pak? Boleh tahu? Puji Tuhan, Bapak Pendeta Jojo, gaji saya itu 1 bulan 1 juta. Tambah curiga, pasti jelas dia korup uangnya gereja. Dia pasti ambil uang persembahan gereja. Udah pasti jelas, nggak mungkin gaji 1 juta bisa kuliahkan anak di UPH. Makin curiga. Tapi sekali lagi, jangan terus berasumsi negatif. Coba kita gali pertanyaan lagi. Kita gali, coba samakan persepsinya dulu. Mungkin persepsi kita di sini, persepsi dia di sini. Kemudian saya bilang, Bapak, boleh tahu bagaimana mungkin Bapak dengan gaji yang kecil itu bisa kuliahkan anak 3-tiganya di UPH? Tolong, saya mau belajar, Pak. Saya jujur sebagai hamba Tuhan perlu belajar ya, Bapak. Kemudian berkata, Bapak, puji Tuhan, dari gaji 1 juta saya itu bisa berkata cukup 800.000. Selalu sisa tiap bulan 200.000. Dan dari sisa inilah kami belajar selalu membantu orang. Yang gak bisa sekolah kita bantu uang sekolahnya. Yang tidak bisa berobat kita bantu uang pengobatannya. Yang tidak bisa gak bisa ngekos kita bantu uang kos. Gara-gara tiap bulan, Pak, kita tolong orang. Akhirnya 3 anak saya disponsorin orang. Oh, paham. Tidak korupsi uang gereja, dia nabur betul. Sejak itu saya angkat topi sama Bapak. Orang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang berkata cukup adalah orang lebih daripada pemenang. Kemudian saya masuk pesawat, saya matikan telepon. Sampai di Jakarta 3 jam, saya nyalakan handphone. Telepon langsung mendering. Begitu saya nyalakan, teman saya telepon, Jo di mana? Dari tadi saya hubungin kau berjam-jam, tidak bisa dihubungin. Saya bilang perjalanan 3 jam dari Manado ke Jakarta. Jo please, orang penagih hutang kartu kredit sekarang sedang gedor-gedor pintu rumah apartemenku. Karena saya udah gak sanggup bayar kartu kredit lebih dari 6 bulan. Please, gua pinjam lu 20 juta. Kemudian saya berkata, sebentar friends, bukankah gaji kamu 1 bulan 20 juta? Kenapa kamu masih berkekurangan? Itulah bro, besar pasak daripada tiang. Kita suka jalan sini, jalan sana, kita suka ngopi sini, kita suka belanja sana, belanja sini, akhirnya gesek kartu kredit, kemudian kita gak mampu membayarnya. Sekarang saya harus utang-utang. Saya langsung berkata, hey bro, tadi 3 jam yang lalu saya ketemu supir yang gajinya cuma 1 juta. Dan dia bisa berkata cukup di 800.000 dan masih bisa nolong orang 200.000. Nah kamu gajinya 20 kali lipat dari orang ini, nggak cukup-cukup. Saya berkata begini, ini terakhir kali saya tolong kamu. Saya udah tolong kamu beberapa tahun yang lalu. Setelah ini kamu mati, terserah. Karena orang-orang model ini perlu ditegasin. Sejak saat itu saya menarik sebuah kesimpulan, Bapak, Ibu, dan sahabat saya. Sebenarnya biaya hidup itu murah, yang mahal gaya hidup.
Gaya hidup tuh murah. Kita bisa hidup di Bandung dengan UMR. Kita bisa hidup di Bandung di bawah UMR. Kita juga bisa hidup di Bandung di atas UMR. Tinggal mengaturnya. Jadi dari prinsip ini Bapak Ibu sahabat saya sedang menekankan bukan meningkatkan inputmu saja, tapi juga belajar menekan outputmu. Sebab kalau inputmu diperbesar, outputmu jebol juga, nggak pernah diperkecil. Sampai gajimu sebesar berapapun selalu berkekurangan. Makanya kita harus berani tegas berkata cukup kepada income kita. Ketika kita terima income, tolonglah atur dengan baik-baik. 10% kembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. 60% boleh kau nikmati. 20% kau bisa investasikan. Sisanya 10% kau bisa bagi-bagi orang lain lagi. Dengan demikian, ketika kita bijak dapat income, diaturnya, kau bisa dipercayakan perkara kecil. Saya yakin sepenuhnya 100% Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan. Yang terakhir, keempat, bagaimana untuk kita hebat mengatur. Yang keempat, untuk kita hebat mengatur, memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan. Memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan. Dengan kita memiliki catatan pengeluaran pemasukan, maka kita bisa melihat budget kita. Kita bisa melihat keadaan kesehatan keuangan kita. Kita bisa melihat timbangan raca tentang keuangan kita. Hitung semua pemasukan suami istri, jumlahkan. Dan hitung semua pengeluaran satu keluarga, jumlahkan. Begitu Anda lihat ternyata pengeluaran lebih besar dari pemasukan, kita bisa lihat yang jadi rapot merah. Jelas karena kita udah catat nih. Kalau kita nggak pernah mencatat, kita nggak pernah lihat rapot merah kita. Makanya kenapa setiap di akhir semester setiap student harus menerima rapot, karena dia bisa memperbaiki yang menjadi kelemahannya, dia bisa upgrade yang menjadi kelemahannya. Penting di sini untuk kita bisa terima rapot setiap semester, setiap bulan. Kita bisa hitung semua pemasukan kita, pengeluaran kita. Begitu kita tahu ternyata pengeluaran lebih besar dari pemasukan, kita bisa eliminasi karena kebanyakan jalan-jalan. Kita kurangin jalan-jalan keluar kota. Dalam kota saja, orang Jakarta aja selalu pengen liburan di Bandung. Kita pengen keluar Bandung, gak apa-apalah, sekali-sekali di Bandung juga. Karena di Bandung banyak wisata yang baru-baru. Seandainya Anda udah catat, ternyata udah eliminasi kebanyakan jalan. Oh, kebanyakan makan di luar, eliminasi. Masak di rumah. Begitu Anda lihat ternyata pengeluaranmu lebih kecil dari pemasukan, itu bagus. Sebuah negara dikatakan maju atau sejahtera jika penduduknya 20% pengeluarannya lebih kecil daripada pemasukan. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, Indonesia yang pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya atau pengeluaran lebih kecil daripada pemasukannya cuma 6%. Berarti dengan kita belajar menghitung catatan masukan dan pengeluaran, kita menolong bukan cuma diri kita sejahtera, bukan cuma keluarga kita sejahtera, tapi kita sedang menolong bangsa kita untuk jadi bangsa yang sejahtera. Alangkah baiknya kalau hidup kita sejahtera, bangsa kita sejahtera, kita nggak perlu jadi beban buat orang lain. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.